Eee, kita memang pada faktanya ya, kita memang belum punya presiden yang dari industri kreatif kan. Ya. Sementara ini kan kita kan masih berkutat pada bangun jalan tol dan lain-lain. Tahun 80-an, kita kan hidup tahun 80-an ya. Kita ngelihat Korea Selatan sama Indonesia mungkin 11-12. Kenapa sekarang kok Korea bisa punya industri mobil? Nah itu pertanyaannya buat kita semua adalah ini yang salah siapa? Pemimpinnya atau rakyatnya? Saya kan terus terang dari awal dulu, saya kan kenal beliau sejak wali kota. Oh ya, beliau Anda harus perhatikan bahwa beliau sebetulnya sangat memperhatikan rakyat. Karena beliau kan tumbuh dari rakyat. Ya, jadi beliau itu tahu benar bahwa pembangunan infrastruktur apabila tidak dikendalikan dengan pedomannya ada kok. Agenda pembangunan berkelanjutan. Kenapa kita memulai dengan investasi di bidang infrastruktur ya karena kita ini sebagai negara besar sudah terlalu jauh ditinggal oleh kanan kiri kita. Sehingga ini yang perlu dikejar terlebih dahulu, utamanya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun di Indonesia bagian barat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Mas Ahmad Dhani, kenapa sih kok begitu nggak sukanya kepada Pak Presiden Jokowi? Loh Mas, kok Anda ngomong seperti itu? Lah infrastruktur kan memang penting Mas. Kan sebelumnya ini Indonesia infrastrukturnya itu masih minim. Maka dari itu infrastruktur digenjot habis-habisan oleh Pak Jokowi dalam kepemimpinannya ini. Sekarang gini ya Mas, kalau kita mau menjadi negara maju, kuncinya apa Mas? Bukannya infrastruktur. Bagaimana jika jalan jelek bisa maju? Kan nggak mungkin Mas. Coba deh lihat Mas, di negara-negara maju ada nggak jalan jelek? Kan mesti nggak ada. Di Indonesia masih banyak Mas. Jadi untuk itu Pak Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur termasuk tol Mas. Syarat negara maju jalannya juga harus bagus dulu. Loh kalau nggak ada tol, nggak ada jalan bagus, pengiriman barang lama Mas. Apa-apa lama Mas. Kalau nggak ada bandara, kereta api nggak diperbaruin, apa-apa lama Mas. Lihat Mas di negara-negara maju, infrastrukturnya sangat bagus-bagus. Gitu. Maka dari itu konsen Pak Jokowi adalah membangun infrastruktur Mas. Harusnya Mas Ahmad Dhani juga menghormati lah. Lawang Pak Prabowo saja sudah mengakui loh kehebatan dari Pak Jokowi. Yang notabene Pak Prabowo ini kan merupakan panutan dari Mas Ahmad Dhani kan. Pak Prabowo saja sudah mengakui kok kehebatan Pak Jokowi dalam memimpin Indonesia. Masa Anda enggak? Masih saja mempermasalahkan jalan tol. Gitu ya. Terus lagi Mas, para seniman dan budayawan ini juga mengakui kok pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi ini sangat penting. Hal itu diungkapkan langsung oleh Pak Jaya Suprana beberapa tahun yang lalu ya. Ngomong-ngomong soal Korsel yang lebih maju dari kita, lawang dia bangun jalan bagus sejak dulu loh Mas. Bangun jalan tol sejak dulu loh. Jor-joran loh. Bangun jalan-jalan yang bagus sejak dulu. Lah kita membangun jalan dan jalan tol itu merata baru sekarang-sekarang ini Mas. Baru di era Pak Jokowi ini Mas. Ya jelas dong lebih maju sana gitu loh. Pak Presiden Jokowi baru memimpin 2014 lalu. Coba kalau dari dulu memimpin, pasti nih ya
kelihatannya sih menurut penerawangan saya mungkin juga akan maju seperti Korea Selatan. Dan ini Mas Denny merupakan statement dari Pak Jokowi ketika berdialog bersama seniman dan budayawan, dan itu merupakan senior Mas Denny mengakui kinerja Pak Jokowi. Lihat videonya berikut ini. Orang-orang memandang ke tubuhnya yang dibalut pupuk ulet-ulet, kain adat gayo. Orang-orang yang juga memandang senyumnya yang tulus. Sedikit mungkin sebagai pembuka bahwa memang dalam 3,5 tahun ini saya selalu dan kabinet selalu berbicara masalah hal yang fisik, yaitu infrastruktur. Dan kenapa kita memulai dengan investasi di bidang infrastruktur, ya karena kita ini sebagai negara besar sudah terlalu jauh ditinggal oleh kanan kiri kita, sehingga ini yang perlu dikejar terlebih dahulu, utamanya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun di Indonesia bagian barat juga, di Indonesia bagian tengah juga kita kerjakan. Tapi memang Indonesia bagian timur adalah sebuah wilayah yang betul-betul sangat jauh sekali kondisinya kalau dibandingkan dengan apa yang kita nikmati sekarang ini, terutama di Jawa. Pada tahapan besar yang kedua setelah investasi di bidang infrastruktur, kita akan masuk ke tahapan investasi di bidang sumber daya manusia, yang di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Mas Radar, bahwa kebudayaan itu menjadi sebuah fondasi. Artinya nilai-nilai yang kita miliki ini akan menentukan bangsa ini bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara lain atau tidak. Baik yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki, nilai-nilai budi pekerti yang kita miliki, kemudian juga yang berkaitan dengan etos kerja, yang berkaitan dengan produktivitas, yang berkaitan dengan integritas, saya kira larinya nanti akan ke sana. Dan perlu saya sampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Putu, bahwa memang revolusi mental itu bukan jargon yang saya kira kayak masa-masa lalu yang perlu diteriak-teriakkan terus atau perlu diiklan-iklankan terus. Saya kira bukan itu. Saya kira contoh lebih baik daripada kita berteriak. Memberikan contoh adalah lebih baik daripada kita berteriak. Bagaimana bekerja yang baik, bagaimana integritas yang baik, bagaimana nilai etos kerja yang baik, saya kira itu yang nanti